Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hello. Today, today I will explain about inquiry-based learning. Inquiry-based learning is where we can create opportunities for students to be engaged in active learning based on their own passion, useful application, a context for questions, framework for questions, a focus for questions, different for level of question. Inquiry is important in the generation and transmission of knowledge. This is why school must change from a focus on what we know to an emphasis on how we came to know. Inquiry learning can be applied to all disciplines because individuals with many perspectives or giving the word such as include artistic, scientific, historic, economic, and other perspective. Okay, basic learning, inquiry-based learning, yaitu proses pembelajaran di mana materi itu sesudah kita pelajari, kita akan menyelidiki kebenaran tersebut. Dan juga inquiry-based learning ini, di mana guru melibatkan di dalam proses belajar mengajar, guru itu melibatkan siswa untuk lebih aktif berdasarkan pertanyaan mereka sendiri. Misalnya kita hari ini mempelajari tentang judul kita tentang bahasa. Kemudian kita akan memberikan sebuah gambaran-gambaran baik berupa seorang bertemu di jalan atau seperti apa. Kemudian kita menambahkan kepada siswa tersebut. Lalu kita akan bertanya, apa yang kamu lihat di gambar itu? Kemudian si siswa itu pasti akan lebih ingin tahu. Nah, berdasarkan inquiry-based learning ini, di sini ada saya tempelkan gambar. Inquiry-based learning ini, di mana siswa dituntut untuk lebih rasa ingin tahunya dituntut untuk lebih. Di situ dia, misalnya bahasa tadi, dia harus ada di dalam pikirannya untuk mengapa bahasa itu ada, dan kapan bahasa itu digunakan, dan di mana digunakan, dan untuk apa itu. Nah, kemudian di sekolah-sekolah tentu program ini sudah diajarkan, dan juga di sekolah diterapkan juga di mana-mana di education di Indonesia terutama sekali. Dan juga inquiry-based learning ini dituntutkan sebelumnya kita sudah mengetahui, seperti contoh dalam kita pelajari misalnya pelajaran IPA, kita sudah mengetahui makan makanan yang mengandung protein misalnya. Kita sudah tahu makanan yang mengandung protein itu seperti apa, telur, ikan, dan lain-lain. Maka dari itu kita tidak hanya dituntut untuk tahu saja, tetapi kita dituntut untuk lebih mengetahui bagaimana sih kandungan dari protein tersebut, dan bagaimana bentuk apa, kita harus mengetahui. Maka dari inquiry-based learning ini, di situ adalah proses penyelidikan untuk kebenaran dari protein tersebut. Kemudian inquiry-based learning ini dapat digunakan di dalam semua ilmu pengetahuan, tidak dalam bahasa Inggris saja ya, seperti bahasa Inggris yang saya jelaskan tadi dalam contoh bahasa, dan kita bisa menggunakan ataupun kita apply ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang inquiry-based learning ini bisa digunakan dalam bidang misalnya contoh pelajaran sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya. Okay, I think enough my explanation. Any questions so far? Okay, Arnis Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
application. Nah, di situ kan konteks for question dan di bawahnya tuh semuanya question. Itu kegunaannya apa hanya untuk question aja, nggak ada yang lainnya? Ya, di sini useful application type sebenarnya ini sebuah pertanyaan agar sebuah pertanyaan itu lebih sempurna. Oleh sebab itu ada beberapa langkah setiap kita ingin bertanya, kan salah satunya konteks for question. Dalam pertanyaan kita itu harus sesuai dengan konteks dan dengan isi yang kita bahas sekarang ini, dan juga framework kerangka dari pertanyaan itu, dan juga focus for question, fokus terhadap pertanyaan itu, level tingkat pertanyaan itu sendiri. Saya kira itu. Bagaimana Artis? Wahyu. Jadi begini, kalau dengar penjelasannya tadi, sepertinya sama seperti konsep waktu cenglir nih kan? Konsep, karena tadi penjelasannya bilang kan bahwa kita harus ke bendanya, bahwa misalnya banyak Pak PS ada protein-proteinnya kan? Kita menjelaskan kontennya berarti kan? Penjelasan tadi. Iya. Ingat nggak penjelasannya? Enggak ada di situ. Saya bilang penjelasan tadi ya. Ya contoh tadi. Penjelasan dari suara Enal Hayati. Kan kasih contohnya tadi, kasih contoh kalau kita jalan ke gambar kan. Berarti saya kan pernah ada baca kan tentang konteks luar teaching learning kan. Dia sama. Sama, di mana ya sama? Jadi saya tanya, ini sama nggak dengan yang konteks luar teaching learning? Di mana ya? Agak sama, jadi saya bertanya apakah sama dengan metode konteks luar teaching learning? Karena ada metode itu ada saya baca juga. Yang sama itu apa? Konteks. Saya tanya sama nggak? Mungkin contextual learning itu belajar berdasarkan konteks kan? Konteks Ya, kan? Misalnya belajar konteks ini dan kehidupan macam tadi kan, contohnya di jalan, karena di jalan tadi kan, ada gambar, jelaskan gambar, dan kontextual teaching learning begitu juga. Itu kan tadi example metode mengajarkan ini supaya murid lebih aktif bertanya, itu maksud saya tadi. Ya. Kalau kontekstual itu kan lebih dari gambar, tapi dosen gurunya yang menjelaskan. Iya, contohnya saya dari gambar kan, berdasarkan tekstual, kemudian gurunya menjelaskan kalau ini kesimpulan gambar, siapa tahu ini ditunjuk, saya ini gitu. Jadi mengeluarkan pertanyaan, apa ya Bu ya gitu. Kalau kontekstual kan langsung dijelaskan kan menurut apa yang ingin dipelajari. Kalau ini enggak, sebelum dijelaskan ada yang bertanya gitu, menimbulkan pertanyaan dari murid-muridnya. Keaktifan siswanya juga nih. Timbul pertanyaan gitu. Gimana Wayu? Bisa apa tuh? Ya, mungkin itu bedanya. Ya, ada lain? Ayah. Nama saya Insa Farina, ingin bertanya kepada Aina, ini termasuk approach atau method? Approach. Ini kan berarti sebuah approach yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa kan? Tadi kan Aina kasih contoh cara membangkitkan rasa keingintahuan siswa itu seperti kayak kita kasih gambar, terus pasti dia berpikir gambar apa itu, apa kegunaannya. Selain itu kira-kira apa untuk meningkatkan rasa Kan keingintahuan tadi siswa? berdasarkan judul ini inquiry, ini kan penyelidikan, dan dari situ kita kan misalnya ingin mempraktekkan, pasti kita suruh bawa sama siswa. Besok bawa ini ya, bawa alat untuk membuat eksperimennya misalnya. Kan dari situ si murid tadi itu kan ada rasa suka akan bawa ini. Kan dari situ kan ada penilaian juga, kelompok mana yang paling menang dari situ. Maaf, silakan. Tunggu ya. Saya ingin bertanya. Misalnya gurunya memberikan PR, Bukan PR, jadi kan proses belajar
untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya gitu. Kan kita sudah tahu seperti yang saya bilang tadi, kita sudah tahu protein terkandung di makanan seperti apa. Tanpa kita mau tahu seperti apa sih protein yang ada di makanan itu, zat apa seperti apa gitu. Berarti melakukan penelitian lanjut itu untuk mengetahui kebenarannya. Ya kan itu dia yang lebih lanjut untuk kita mengetahui. Ini masih. Udah ini banyak yang ditambahin. Tambahin. Menurut saya, misalnya hari ini kita udah belajar tentang apa gitu kan, hari ini udah selesai. Untuk misalnya maksudnya minggu depan atau biasanya kan kalau SMA SMP biasanya besok, nggak kayak kita misalnya pelajaran ini minggu depan baru ketemu lagi gitu kan. Kalau ini kan bisa 1 hari selang baru ketemu lagi. Jadi ini untuk PR besok ya, kita bahas tentang misalnya tentang past tense gitu kan, bisa, atau tentang artikel atau tentang yang lain. Kita belum pernah kita jelasin gitu. Itu kan pelajaran baru. Kita kasih judul artikel. Minggu depan besok kita belajar tentang artikel. Siapa yang tahu artikel, pasti semuanya pada cari artikel apa ya, artikel apa gitu. Siapa yang bisa bawa alat medianya untuk menjelaskan artikel itu bawa aja. Jadi siswa ini aktif gitu, rasa ingin tahu artikel apa ya gitu. Itu nggak masuk dalam penilaian juga ya. Itu hanya approach dari kita aja supaya mereka tuh timbul rasa ingin tahu tentang artikel itu. Walaupun besok kita jelasin lagi tentang artikel gitu. Nggak peduli mau salah yang mereka bawa, mau benar yang mereka bawa. Karena yang penting rasa ingin tahu mereka aja. Menurut saya seperti itu. Bagaimana Aina? Ya, saya kira Sampai jelas. itu langsung tadi. Tanya, disadvantage dari pendekatan experience learning-nya apa? Keuntungannya apa? Kerugiannya. Kerugian. Kayaknya tadi yang saya bilang keuntungan semua tuh kan Dis, bagus gitu kan. Nggak efektifnya dalam belajar tuh apa pakai pendekatan ini? Ya nggak ada ruginya lah. Karena seperti ini kan, walaupun siswa yang diam sama sekali, kita bisa menanyakan kan, kamu yang mau coba apa? Kenapa kamu diam? Coba tanya apa maksud dari sana? Kita kan bisa kan? Oh, jadi Nah, ya, terus ada punya. Dan satu lagi, kayak tuh. Ini kan approach pendekatan. Kalau approach itu kan boleh menggunakan metode apa aja. Dari kalau input based learning ini yang paling cocok kita pakai metode apa dalam approach ini? Bisa juga ke language communication. Bisa. Seperti tadi yang saya bilang tadi kan, Haya tuh kayak sebelumnya udah pernah menjelaskan, nampakkan gambar Obama tadi, tanyakan sama murid-muridnya gitu. Jadi menggunakan itu bisa. Nanti di dalam pendekatan ingin tahu dia sekaligus dengan komunikatif dia tadi. Ya, bisa. Kita di situ bisa menilai juga, listening dia juga bisa, speaking juga bisa kita nilai di situ. To my conclusion, inquiry-based learning is where a teacher can opportunities student between can involve student between the teacher to more active in classroom. I think now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.